Deretan musibah akhir-akhir ini kerap terjadi akibat kerumunan hingga berdesak-desakan, seperti tragedi Kanjuruhan dan pesta Halloween Itaewon di Korea Selatan yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Juga konser berdendang bergoyang yang telah menyebabkan puluhan orang pingsan. Dokter spesialis jantung Wisnu Aditya menjelaskan kejadian itu disebut juga crowd crush, yaitu kondisi berdesakan di tempat sempit di mana terjadi kompresi atau saling menekan satu sama lain yang menyebabkan tidak bisa bernafas dan berujung henti jantung. Ia menyarankan jika terlanjur terjebak di tengah kerumunan, lindungi dada menggunakan tangan. Selain itu, sebagai langkah preventif, usahakan lebih peka terhadap sekitar. Jika dirasa keadaan mulai tidak kondusif, segera menghindar ke tempat yang lebih aman. Coba kita bayangkan kita napas, tapi dada kita tidak boleh bergerak. Mungkin nggak? Kayaknya itu nggak mungkin kita narik napas. Jadi yang terjadi adalah kayak chest compression ya, satu sama lain. Terus tambah lagi bisa kompresi karena saling menekan, bisa karena terjatuh, kita tidak bisa bernapas. Kemudian oksigen di badan kita kurang, kemudian kita ujung-ujungnya meninggal. Coba berikan ruang sebanyak mungkin untuk dinding dada kita bergerak. Kalau misalnya, dan dinding dada itu secara natural ya, gerakannya paling enak tuh ke depan dan ke belakang, bukan ke samping. Jadi kalau kita bisa berikan ruang, mungkin lebih banyak berikan ruang di depan dinding dada. Jadi mungkin posisinya lebih seperti ini ya. Jadi minimal kalau tangan kita di sini mungkin ada sedikit ruang untuk dada kita bergerak. Apabila terjadi henti jantung pada orang lain, kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan CPR atau resusitasi jantung paru. Dr. Wisnu menilai cara tersebut cukup membantu dalam kondisi darurat. Sayangnya, masyarakat masih awam terkait praktek CPR. Yang aku tahu sih CPR itu kayak menekan dadanya, di push, habis itu sampai dia bisa nafas kembali, gitu ya. Setahu saya dia menekan dada jika terjadi sesak napas. CPR sih aku cuma taunya kayak pengaturan pernafasan, menolong orang untuk pengaturan pernafasan. Jadi kalau secara teknik kebetulan aku nggak pernah ya yang membantu orang untuk CPR kayak gitu. Sebelum melakukan praktek CPR dalam keadaan darurat, terlebih dahulu amankan lingkungan sekitar, diri kita sebagai penolong, dan korban. Kemudian cek kesadaran dengan cara memanggil sambil menepuk pundak korban. Jika tidak merespon, cek pernafasan menggunakan jari di depan hidung dan melihat pergerakan dada. Kemudian cek nadi sekitar 10 detik menggunakan jari di leher bagian samping atas. Hal ini dijelaskan oleh petugas penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, Risnauli Kurnia. Jika tidak ada tanda kehidupan, segera minta bantuan medis dengan menelpon 112. Juga minta bantu carikan AED atau Automatic External Defibrillator, yaitu alat portabel untuk memberikan kejutan listrik melalui dinding dada ke jantung. Alat ini biasanya tersedia di tempat umum seperti stasiun. Selama menunggu bantuan datang, segera lakukan pertolongan pertama, CPR. Kita lihat ada pertemuan dua tulang di sini. Oh, yang bentuknya lengkung gitu ya, V. Ya. Kemudian kita tambahkan 2 jari. Ke atas ya, dari puncak itu ke atas. Betul. 2 gitu. Kemudian kita letakkan tangan di atas 2 jari tersebut setelahnya ya. Kemudian kita genggam, lalu kita sejajar, kaki sejajar dengan si Pundak, pasien. bahu ya. Kemudian tangan sikunya harus lurus. Kita beri beban tubuh saja sedalam kurang lebih 5 cm, seperti itu. Dan ini kita lakukan per siklusnya adalah 30 kali. Lakukan secara berulang dengan terus mengecek nadi korban hingga sadarkan diri atau bantuan medis tiba. Risnauli menambahkan, masyarakat perlu terus diedukasi terkait prosedur CPR agar dapat menyelamatkan nyawa dalam bencana yang tidak terduga. Tim Liputan CNN Indonesia.